siap belajar pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, sudahkah hari ini mencuci tangan? Nah, Ibu akan mengingatkan kalian untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, bisa dilihat di samping Ibu ada gambar makhluk apa saja? Ya, benar, ada kucing, ada ikan, dan juga ada elang. Apakah makhluk-makhluk di samping Ibu ini memerlukan oksigen untuk bernafas? Jawabannya tentu iya, mereka memerlukan oksigen untuk dapat hidup dan bernafas. Nah, proses pengambilan oksigen masing-masing makhluk di samping Ibu ini tentunya berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita akan bahas cara mereka bernafas pada tema kali ini. Dari itu, mari kita pelajari. Untuk kegiatan yang pertama, di sini Ibu akan menggunakan buku tema 2 seperti ini yang anak-anak sudah punya semuanya ya. Nah, yang pertama itu kita akan membaca tentang tentang dayu dan ikan hias yang ada di buku kalian masing-masing, halaman 2. Nah, di sini kalian baca dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu kita bersama-sama akan mengisi mind mapping yang ada di halaman berikutnya. Yang ini ya anak-anak semuanya, dibuka bukunya halaman 3. Kemudian setelah kalian mengisi mind mapping yang ada di sini, kemudian setelah itu jika sudah menyelesaikan pekerjaan ini, kemudian pekerjaan kalian difoto kemudian dikirimkan ke WhatsApp grup ya. Nanti di sana kita akan membahasnya bersama Ibu dengan teman-teman yang lain juga, sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu yang baru lagi dan bisa langsung Ibu komentari di WhatsApp ya. Nah, sekarang ayo lengkapi peta pikiran tersebut dengan benar ya anak-anak. Tuliskan pada buku tugas masing-masing, difoto kemudian kirimkan hasilnya pada ibu guru. Kalian juga boleh saling menanggapi agar pengetahuan kalian tentang cara memilah informasi semakin bertambah. Nah, dari kegiatan tadi bisa kita simpulkan seperti ini anak-anak. Jawaban untuk apa itu menunjukkan benda, perbuatan, atau sesuatu yang lain. Yang kedua, jawaban untuk kapan itu menunjukkan waktu. Yang ketiga, jawaban untuk di mana itu menunjukkan tempat. Dan yang terakhir, siapa itu menunjukkan pelaku atau orang. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan kedua. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan kedua, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, kenapa sih di akuarium Dayu itu ikan-ikannya terlihat membuka dan menutup mulutnya seolah-olah sedang meminum air? Nah, kalian tahu nggak alasannya? Nah, alasannya ini anak-anak, ternyata ikan-ikan di dalam akuariumnya Dayu itu sedang melakukan proses bernafas. Nah, ikan-ikan ini terus-menerus memasukkan air yang ada di akuarium ke dalam tubuh mereka, kemudian oleh insang disaring dan menghasilkan oksigen sehingga ikan dapat bernafas di dalam air. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui fakta dari ikan-ikan Dayu yang sedang bernafas itu, sekarang anak-anak semua coba perhatikan penjelasan Ibu ya. Pernafasan pada hewan. 1. Cacing tanah atau vermes. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulit,
Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dan udara. 2. Serangga atau insekta. Serangga bernafas dengan trakea dengan menghisap oksigen dan karbon dioksida. 3. Ikan atau pisces. Ikan bernafas dengan insang. Pada insang terdapat pembuluh darah halus yang menyerap oksigen di dalam air. 4. Amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu dapat hidup di darat dan di air. Saat berupa kecebong, katak bernafas dengan insang, dan saat dewasa, katak bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. 5. Reptil. Reptil bernafas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Contoh reptil adalah ular, kadal, buaya, dan biawak. 6. Burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea atau pembuluh darah, kemudian masuk ke paru-paru dan kantong udara. 7. Mamalia. Mamalia adalah binatang menyusui. Ada 2 jenis mamalia. Mamalia darat, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air, misalnya lumba-lumba, paus, dan duyung. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, sekarang anak-anak semua pasti sudah paham ya tentang macam-macam cara bernafas hewan-hewan yang ada di bumi ini. Nah, setelah itu Ibu ada tugas untuk anak-anak semua yang harus dikerjakan ya. Membuat bagan cara kerja organ pernafasan salah satu jenis hewan pada teks bacaan halaman 4 pada buku siswa. Kemudian, tuliskan pada buku tugas masing-masing, fotokan dan kirimkan hasilnya kepada ibu guru ya. Mempermudah tugas anak-anak semua, di sini Ibu sudah ada contoh bagan pernapasan hewan pada ular. Nah, bagannya itu seperti yang ada di atas itu seperti ini ya. Tugas dari Ibu ini dikerjakan sekreatif mungkin ya, boleh digambar, boleh diwarnai, pokoknya sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Yang penting itu udah dipahami dan benar ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini bersama saya, Bu Novia. Selamat mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Tetap semangat dan tetap stay at home. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.